Asupan nutrisi yang baik bisa didapatkan dengan menerapkan gerakan gizi seimbang seperti anjuran para ahli. Nah, berikut ini adalah isi dari pesan gizi seimbang bagi balita di masa pandemi COVID-19. Yang pertama adalah biasakan makan 3 kali sehari, yaitu sarapan, makan siang, dan makan malam bersama keluarga. Yang kedua adalah konsumsi makanan kaya protein, seperti ikan, telur, serta tahu dan tempe. Yang ketiga adalah perbanyak mengonsumsi sayuran dan buah-buahan, terutama yang mengandung vitamin A, C, dan E, karena bermanfaat untuk meningkatkan imunitas tubuh. Yang keempat adalah batasi mengonsumsi makanan selingan yang terlalu manis, asin, dan berlemak. Yang kelima adalah minum air putih sesuai kebutuhan. Untuk mencukupi kebutuhan cairan sehari-hari, dianjurkan agar balita minum air sebanyak 1.200 sampai 1.500 ml air per hari. Dan yang keenam adalah biasakan bermain dan melakukan aktivitas fisik bersama setiap hari. Selain dapat meningkatkan daya tahan tubuh atau imun, mengonsumsi makanan dengan gizi seimbang juga mampu mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan balita. Dan berikut ini saya akan memberikan contoh menu makanan bagi balita di masa pandemi COVID-19, yaitu nasi 1 centong, nugget ayam 2 buah, stik tempe 2 buah, orak-arik sayur dan telur 1 sendok sayur, pepaya 1 potong kecil, dan air putih 1 gelas. Di dalam menu tersebut sudah terdapat karbohidrat dari nasi, protein hewani dari nugget ayam, protein nabati dari stik tempe, serta vitamin dan mineral dari orak-arik sayur dan buah pepaya, yang kesemuanya merupakan zat yang diperlukan untuk menjaga dan meningkatkan daya tahan tubuh balita Anda. Pertumbuhan dan perkembangan anak menjadi aspek yang penting dalam mengoptimalkan proses tersebut. Masih banyak masyarakat yang menyamakan antara pertumbuhan dan perkembangan. Padahal, keduanya merupakan hal yang berbeda. Pertumbuhan merupakan peningkatan ukuran tubuh seperti berat badan dan tinggi badan. Faktanya, masih banyak anak di Indonesia yang mengalami gangguan pertumbuhan. Terdapat 37,2% anak yang mengalami kondisi pendek dan 3,4% anak mengalami gizi buruk. Sedangkan perkembangan merupakan pematangan fungsi tubuh anak yang dapat dilihat dalam aspek gerak kasar, gerak halus, bicara dan bahasa, serta sosialisasi dan kemandirian. Masih banyak mitos yang berkembang di masyarakat mengenai perkembangan, seperti bayi laki-laki lebih cepat berjalan sedangkan bayi perempuan lebih cepat berbicara. Mitos lainnya, jika bayi mengalami keterlambatan bicara, orang tua tidak perlu khawatir karena suatu saat pasti akan bicara. Kedua hal tersebut salah. Karena kesalahan persepsi itu, banyak orang tua yang mengabaikan perkembangan anak. Dan faktanya, 1 dari 6 anak di seluruh dunia mengalami gangguan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan merupakan hal yang saling berkaitan. Banyak hal yang dapat mempengaruhi keduanya, antara lain nutrisi, pengetahuan orang tua, penyakit yang diderita anak, kemiskinan, sanitasi dan lingkungan, serta 1000 hari pertama kehidupan. 1000 HPK mengandung arti bahwa kondisi anak dipengaruhi sejak hari pertama masa kehamilan. Setelah mengetahui fakta-fakta tersebut, penting untuk selalu memantau tumbuh kembang anak Anda. Pemantauan dapat dilakukan dengan membawa anak Anda ke dokter atau ke posyandu terdekat. Stunting adalah kondisi gagal tumbuh pada anak balita akibat dari kekurangan gizi kronis. Kekurangan gizi terjadi sejak bayi dalam kandungan dan pada awal masa anak lahir sampai 2 tahun. Kekurangan gizi pada usia dini
meningkatkan angka kematian bayi dan anak, menyebabkan penderitanya mudah sakit dan memiliki postur tubuh tak maksimal saat dewasa. Anak perempuan yang terlahir dengan nutrisi yang buruk dan menjadi stunted saat anak-anak seringkali akan tumbuh menjadi ibu dengan nutrisi yang buruk. Ibu ini kemudian akan melahirkan bayi dengan gizi buruk. Stunting tidak dapat disembuhkan, namun stunting dapat dicegah. Salah satunya adalah melalui pengasuhan pada masa 1000 hari pertama kehidupan, yaitu 1. Selama kehamilan, ibu harus mengkonsumsi makanan dengan gizi yang seimbang. 2. Ibu hamil melakukan pemeriksaan minimal 4 kali selama kehamilan. 3. Memberikan stimulasi pada janin dalam kandungan. 4. Ibu memberikan inisiasi menyusui dini atau IMD, ASI eksklusif selama 6 bulan. Dilanjutkan dengan pemberian makanan pendamping ASI atau MPASI sampai dengan usia 2 tahun. 5. Memperkenalkan makanan bergizi pada anak sesuai usia. 6. Memberikan stimulasi atau rangsangan kepada anak sesuai dengan usianya dan memantau perkembangan anak dengan kartu kembang anak atau KKA.